Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Mardika, NPM 152 dari sesi Rabu, meja 10. Di sini saya akan mempresentasikan tentang statistik inferensial. Apa sih statistik inferensial? Statistik inferensial adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk mengkaji, menaksir, dan mengambil kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Oleh karena itu, statistik inferensial disebut juga statistik induktif dan statistik penarikan kesimpulan. Dalam statistik inferensial, kesimpulan dapat diambil setelah melakukan pengolahan data, serta dalam penyajian data dari sampel yang diambil dari suatu populasi. Sehingga agar dapat memberikan cerminan yang mendekati sebenarnya dari suatu populasi. Nah, statistik inferensial digunakan untuk generalisasi dari sampel ke populasi. Lalu juga bisa untuk uji hipotesis. Nah, manfaat statistik inferensial, yaitu yang pertama, alat untuk menduga populasi. Tujuan utama dari penggunaan statistik inferensial adalah untuk menduga nilai populasi. Dengan adanya penggunaan metode ini, tentu kita mengharapkan hasil pengukuran yang akurat dan tepat dan mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Lalu yang kedua, metode analisis yang sangat terstruktur. Statistik inferensial memiliki formula yang sangat rapi, terstruktur. Nah, metode yang digunakan teruji secara matematis dan bisa dikatakan sebagai estimator yang tidak bias. Nah, berikut ini adalah contoh statistik inferensial. Nah, di kasus yang saya amati itu ada, pada penelitian ini tes digunakan untuk mengungkap data minat belajar yang masing-masing mempunyai dua jenis data minat belajar, yaitu minat belajar awal dan minat belajar akhir. Pada penelitian ini ingin mengetahui bagaimana tingkat skor dari kedua jenis minat belajar tersebut. Nah, tentukan apakah rata-rata skor dari minat belajar siswa kelas eksperimen dan minat belajar siswa kelas kontrol tersebut sama atau berbeda secara signifikan. Nah, variabel terikatnya itu ada, variabel terikat adalah variabel yang perubahannya dipengaruhi variabel lain. Nah, dalam hal ini variabel terikatnya adalah metode brainstorming. Lalu variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun variabel bebas yang berpengaruh dalam hal ini adalah minat belajar. Lalu untuk tabel pengumpulan. Nah, untuk tabel pengumpulan skor belajar kelas eksperimen minat belajar awal bisa dilihat ini. Nah, untuk minat belajar akhir diketahui seperti ini. Untuk skor belajar kelas kontrol, minat belajar awal, sekian. Dan untuk minat belajar akhir, sekian. Dan untuk hasil dan pembahasan, yaitu yang pertama perhitungan manual, yang dibahas ada one sample t-test. Nah, yang pertama skor minat belajar awal siswa kelas eksperimen. Nah, berikut ini ada tabelnya. Untuk meannya diketahui 58,8. Dan untuk standar deviasi diketahui 8,5. Dan untuk SE-mean di hasilnya 1,9. Dan untuk T-hitung 9,94. Nah, jadi T-hitung dari 20 data skor minat belajar awal siswa kelas eksperimen adalah 9,94. Lalu yang kedua, skor minat belajar akhir siswa kelas eksperimen. Nah, berikut ini tabelnya untuk skor minat belajar akhir siswa kelas eksperimen.
Untuk MEAN didapati hasilnya 68,3. Jadi nilai rata-rata dari 20 skor minat belajar akhir siswa kelas eksperimen adalah sebesar 68,3. Nah, untuk standar deviasi diketahui 7,4. Dan untuk SE MEAN didapati hasilnya 1,65. Dan untuk T hitung didapati hasilnya 17,12. Nah, jadi T hitung dari 20 data skor minat belajar akhir siswa kelas eksperimen adalah 17,12. Nah, untuk to sample t-test. Nah, yang pertama skor minat belajar awal kelas eksperimen dan skor minat belajar awal kelas kontrol. Berikut ini tabelnya, bisa dilihat. Nah, untuk MEAN skor minat belajar awal kelas eksperimen didapati hasilnya 58,8 dan untuk MEAN skor minat belajar awal kelas kontrol 59,6. Nah, jadi nilai rata-rata dari 20 data minat belajar awal kelas eksperimen adalah 58,8 dan sedangkan data skor minat belajar awal kelas kontrol adalah 68,3. Nah, untuk standar deviasi skor minat belajar awal kelas eksperimen didapati hasilnya adalah 8,5 dan untuk standar deviasi skor minat belajar awal kelas kontrol didapati hasilnya 6,5. Dan untuk SE-MEAN-nya untuk skor minat belajar awal kelas eksperimen didapati hasil 1,9 dan untuk SE-MEAN skor minat belajar awal kelas kontrol 1,46. Untuk SP kuadratnya didapati hasilnya 57,25 dan untuk T hitungnya didapati hasilnya negatif 0,14. Jadi T hitung dari 20 data skor awal kelas eksperimen dan skor minat belajar awal kelas kontrol adalah sebesar negatif 0,14. Lalu untuk yang kedua ada skor minat belajar akhir kelas eksperimen dan skor minat belajar akhir kelas kontrol. Nah, ini adalah tabelnya seperti berikut. Nah, untuk MEAN dari skor minat belajar akhir kelas eksperimen didapati hasilnya 68,3 dan untuk MEAN skor minat belajar akhir kelas kontrol 62,55. Nah, jadi nilai rata-rata dari 20 data skor minat belajar akhir kelas eksperimen adalah 68,3 dan sedangkan data skor minat belajar akhir kelas kontrol sebesar 62,55. Nah, untuk standar deviasi skor minat belajar akhir kelas eksperimen didapati hasilnya 7,40 dan untuk standar deviasi data skor minat belajar akhir kelas kontrol didapati hasilnya 7,7. Nah, untuk SE MEAN minat belajar akhir kelas eksperimen didapati hasil 1,65 dan untuk skor minat belajar akhir kelas kontrol didapati hasil 1,73. Dan untuk SP kuadratnya didapati hasil 57,025 dan untuk T hitung didapati hasilnya 1,008. Jadi T hitung dari 20 data skor minat belajar akhir kelas eksperimen dan data skor minat belajar akhir kelas kontrol adalah sebesar 1,008. Nah, berikut ini untuk printout dan analisis output. Yang pertama untuk one sample t-test didapati printout-nya seperti ini, output-nya. Nah, untuk skor minat belajar awal kelas eksperimen, analisanya untuk hipotesa, H0 sama dengan tidak ada perbedaan rata-rata secara nyata dari skor minat belajar awal kelas eksperimen. Nah, untuk H1-nya ada perbedaan rata-rata secara nyata dari skor minat belajar awal ke kelas eksperimen. Nah, untuk parameter T hitung lebih kecil dari tabel sama dengan H0 diterima. Dan untuk T hitung lebih besar dari tabel, H0-nya ditolak. Dan untuk P-value lebih besar dari 0,05, H0-nya diterima. Dan untuk P-value lebih kecil dari 0,05, H0-nya ditolak. Nah, untuk perhitungan tabel, T-tabel sama dengan DF sama dengan
N-1 sama dengan 20 dikurangi 1 sama dengan 19. Lalu 100% dikurangi setengah alfa sama dengan 100% dikurangi 0,025 sama dengan 0,975. Didapati T tabel 0,975 dari 19 adalah 2,09. Nah, berikut ini kurva one sample t-test untuk skor minat belajar awal kelas eksperimen. Nah, didapati kesimpulannya adalah karena T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 9,89 lebih besar dari 2,09, sehingga H0-nya ditolak. Dan untuk p-value lebih kecil dari 0,05 sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga H0-nya ditolak. Ada perbedaan secara nyata dari skor minat belajar awal kelas eksperimen. Lalu untuk yang kedua, skor minat belajar akhir kelas eksperimen. Untuk hipotesa sama parameternya sama, perhitungan tabelnya juga sama. Nah, ini berikut adalah kurva untuk one sample t-test untuk skor minat belajar akhir kelas eksperimen. Nah, kesimpulannya karena T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 17,15 lebih besar dari 2,09, sehingga H0-nya ditolak. Dan p-value lebih besar dari 0,05 sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga H0 ditolak. Nah, ada perbedaan secara nyata dari skor minat belajar akhir kelas eksperimen. Lalu untuk uji variance to sample. Nah, yang pertama skor minat belajar awal kelas eksperimen dan skor minat belajar awal kelas kontrol. Berikut ini adalah outputnya dari uji varian to sample skor minat belajar awal kelas eksperimen dan skor minat belajar awal kelas kontrol. Untuk hipotesanya, H0 sama dengan tidak ada perbedaan varian antara skor minat belajar awal kelas eksperimen dan skor minat belajar awal kelas kontrol. Untuk H1-nya sama dengan ada perbedaan varian antara skor minat belajar awal kelas eksperimen dan skor minat belajar awal kelas kontrol. Nah, untuk parameternya, p-value lebih besar dari 0,05 sama dengan H0-nya diterima. Lalu p-value lebih kecil dari H0, dari 0,05 maaf, H0-nya ditolak. Lalu kesimpulannya, karena p-value lebih besar dari 0,05 sama dengan 0,262 lebih besar dari 0,05, sehingga H0-nya diterima. Maka, tidak ada perbedaan varian antara skor minat belajar awal kelas eksperimen dan skor minat belajar awal kelas kontrol. Lalu yang kedua, skor minat belajar akhir kelas eksperimen dan skor minat belajar akhir kelas kontrol. Berikut ini adalah outputnya. Nah, untuk hipotesa dan parameternya sama. Nah, untuk kesimpulannya, karena p-value lebih besar dari 0,05 sama dengan 0,854, lebih besar dari 0,05 sehingga H0-nya diterima. Maka, tidak ada perbedaan varian antara skor minat belajar akhir kelas eksperimen dan skor minat belajar akhir kelas kontrol. Lalu yang ketiga, to sample t-test. Nah, untuk skor minat belajar awal kelas eksperimen dan skor minat belajar awal kelas kontrol, berikut ini adalah outputnya. Nah, untuk analisanya, hipotesa H0 sama dengan tidak ada perbedaan rata-rata antara skor minat belajar awal kelas eksperimen dan skor minat belajar awal kelas kontrol. Lalu untuk H1, ada perbedaan rata-rata skor minat belajar awal kelas eksperimen dan skor minat belajar awal kelas kontrol. Nah, untuk parameternya T hitung lebih kecil dari T tabel sama dengan H0-nya diterima.
Nah, untuk T hitung lebih besar dari T tabel, H0-nya ditolak. Nah, untuk P-value yang lebih besar dari 0,05 sama dengan H0-nya diterima. Dan untuk P-value lebih kecil dari 0,05, H0-nya ditolak. Untuk perhitungan tabelnya, DF sama dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2, sama dengan 20 ditambah 20 dikurangi 2, sama dengan 38. Lalu 100% dikurangi setengah alfa, sama dengan 100% dikurangi 0,025, hasilnya 0,975. Dan untuk T tabel 0,975 dari 38 sama dengan 2,028. Nah, berikut ini adalah kurva to sample t-test skor minat belajar awal kelas eksperimen dan skor minat belajar awal kelas kontrol. Nah, kesimpulannya, karena T hitung lebih kecil dari T tabel, yaitu negatif 0,14, lebih kecil dari 2,024, sehingga H0-nya diterima, dan P-value lebih besar dari 0,05 sama dengan 0,739 lebih besar dari 0,05, sehingga H0-nya diterima. Jadi tidak ada perbedaan secara nyata dari skor minat belajar awal kelas eksperimen dan skor minat belajar awal kelas kontrol. Lalu yang kedua, skor minat belajar akhir kelas eksperimen dan skor minat belajar akhir kelas kontrol. Berikut ini adalah untuk outputnya. Untuk analisa hipotesa dan parameternya sama, dan perhitungan tabel juga sama. Nah, ini ada kurvanya untuk two sample t-test skor minat belajar akhir kelas eksperimen dan skor belajar akhir kelas kontrol. Nah, karena T hitung lebih kecil dari T tabel, yaitu 1,008 lebih kecil dari 2,024, sehingga H0-nya diterima, dan P-value lebih kecil dari 0,05 sama dengan 0,021 lebih kecil dari 0,05, sehingga H0-nya ditolak. Jadi tidak ada perbedaan secara nyata dari skor minat belajar akhir kelas eksperimen dan skor minat belajar akhir kelas kontrol. Dan untuk kesimpulannya, adapun kesimpulan yang diperoleh dari studi kasus ini yaitu uji one sample t-test. Nah, untuk uji one sample t-test, skor minat belajar awal kelas eksperimen didapati T hitungnya 9,94 dan untuk P-value-nya 0,000. Sehingga H0-nya ditolak. Maka terdapat perbedaan secara nyata dari skor minat belajar akhir kelas eksperimen. Nah, sedangkan untuk skor belajar akhir kelas eksperimen, T hitungnya sama dengan 17,12 dan P-value-nya didapati 0,000, sehingga H0-nya ditolak. Maka terdapat perbedaan secara nyata dari skor minat belajar awal kelas eksperimen. Dan untuk uji varian to sample. Nah, untuk uji varian to sample ini, skor minat belajar awal kelas eksperimen dan skor minat belajar awal kelas kontrol didapati P-value-nya 0,262, maka tidak ada perbedaan varian antara skor minat belajar akhir kelas eksperimen dan skor minat belajar akhir kelas kontrol. Dan untuk uji varian to sample skor minat belajar akhir kelas eksperimen dan skor minat belajar akhir kelas kontrol menghasilkan P-value-nya 0,854. Maka tidak ada perbedaan varian antara skor minat belajar awal kelas eksperimen dan skor minat belajar awal kelas kontrol. Lalu yang terakhir untuk uji to sample t-test, skor minat belajar awal kelas eksperimen dan skor minat belajar awal kelas kontrol didapati T hitungnya sama dengan negatif 0,14 dan P-value-nya 0,739, sehingga H0-nya diterima. Jadi tidak ada perbedaan secara nyata dari skor minat belajar akhir kelas eksperimen dan skor minat belajar akhir kelas kontrol. Nah, untuk uji to sample t-test, skor minat belajar akhir kelas eksperimen dan skor minat belajar akhir kelas kontrol didapati T hitungnya 1,008 dan P-value-nya didapati 0,021. Sehingga H0-nya diterima.
Jadi tidak ada perbedaan secara nyata dari skor minat belajar awal kelas eksperimen dan skor minat belajar awal kelas kontrol. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badguntur Primahesa, NPM 142, sesi Rabu, meja 10. Di sini saya mendapatkan modul 3, yaitu Statistik Inferensi, Priority Sample T-Test, dan One Way ANOVA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi modul 3 ini. Yang pertama yaitu Priority Test. Priority Sample T-Test adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Sampel berpasangan dapat diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan treatment. Ada syarat jenis uji, ada 3. Yang pertama yaitu data berdistribusi normal. Yang kedua, kedua kelompok data adalah dependen atau saling berhubungan atau berpasangan. Yang terakhir yaitu jenis data yang digunakan adalah numerik dan kategorik atau dua kelompok. Di sini ada rumus T hitung, yaitu sigma DI dibagi akar N sigma DI kuadrat dikurangi sigma DI kuadrat per N min 1. Lalu materi tentang ANOVA saya jelaskan. ANOVA suatu metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. Dan ANOVA merupakan salah satu uji hipotesis pada statistika parametrik. Untuk melakukan pengujian terhadap interaksi antara dua faktor dalam suatu percobaan dengan membandingkan rata-rata yang lebih dari dua sampel. ANOVA sendiri itu diberlakukan asumsi. Ada 3. Yang pertama yaitu masing-masing kelompok atau grup merupakan sampel random yang berasal dari populasi normal. Yang kedua, dalam populasi, variansi dalam kelompok-kelompok atau grup-grup tersebut adalah sama atau homogen. Yang terakhir yaitu sampel tidak berhubungan satu dengan yang lain. ANOVA sendiri itu dibagi 2, yaitu one way ANOVA dan two way ANOVA. Di sini saya akan menjelaskan keduanya. Yang pertama yaitu one way ANOVA. Suatu prosedur untuk menguji perbedaan rata-rata pengaruh perlakuan dari beberapa populasi atau lebih dari 2 dari suatu percobaan yang menggunakan satu faktor, di mana satu faktor tersebut memiliki 2 atau lebih level. Kegunaan one way ANOVA hanya digunakan pada penelitian-penelitian yang banyak melibatkan pengujian komparatif, yaitu menguji variabel terikat dengan cara membandingkannya pada kelompok-kelompok sampel independen yang diamati. Lalu yang kedua yaitu two way ANOVA. Pada two way ANOVA, pengujian dilakukan dengan tidak hanya melibatkan satu faktor atau perlakuan saja, tetapi juga dengan mempertimbangkan faktor blok. Uji blok dilakukan untuk mengetahui pengaruh blok terhadap perbedaan rata-rata. Untuk menguji H0 dengan tandingan H1 yang akan dilakukan. Varian-varian inilah yang akan digunakan. Tepatnya varian dalam kelompok dan varian antar kelompok membentuk statistik F. Tepatnya yaitu F sama dengan varian antar kelompok dibagi varian dalam kelompok. Di sini saya akan menjelaskan tentang software yang digunakan untuk modul 3 yaitu Minitab. Ya, ini adalah software-software yang digunakan untuk Minitab. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana kegunaan dari Minitab untuk statistik inferensi. Di sini saya mengambil pada laporan saya studi kasus tentang peningkatan pengetahuan atau data skor peningkatan pengetahuan pada mahasiswa. Di sini ada 2, pre-test dan post-test. Di sini saya datanya akan copy ya. Lalu buka Minitab. Di sini saya tulis dulu yaitu pre-test dan post-test. Lalu di sini kita tinggal copy saja. Di sini sudah ada datanya ya. Lalu kita akan menguji tentang
parity test. Yang pertama yaitu kita buka stat, lalu basic, di sini ya di atas, lalu kita pilih parity test. Yang sampel pertama ini kita isi dengan pretest. Lalu yang sampel 2 kita isi post test. Option kita pastikan dulu confidence level 95,0. Jika sudah oke. Lalu kita oke. Nah, di sini kita akan menghasilkan ini ya, ada T value dan P value, dan min, standar deviasi, dan SI min. Ada pretest dan post test. Dari ini kita akan dipertemukan dalam hipotesis yaitu nah ini hipotesanya. H0 tidak ada perbedaan nilai treatment sebelum dan sesudah peningkatan pengetahuan. H1 ada perbedaan nilai treatment sebelum dan sesudah peningkatan pengetahuan. Nah, hipotesa ini dari parameter ini sudah diketahui yaitu min T tabel lebih kecil dari T hitung, lebih kecil dari T tabel, itu H0 diterima. Lalu min T tabel lebih besar daripada T hitung atau T hitung lebih besar daripada T tabel, H0 ditolak. Untuk P value lebih besar daripada 0,05 adalah H0 diterima. Kalau P value lebih kecil daripada 0,05, H0 ditolak. Lalu yang kedua, kita coba one way ANOVA ya. Ini kita silang dulu, ini kita hapus. Di sini saya akan menggunakan studi kasus yaitu tentang hasil pengamatan jumlah daun tumbuhan sawi pakcoy di hari 1, 2, dan 3. Kita tinggal copy di sini. Lalu di sini kita tulis saja hari ke 1, lalu hari ke 2, di sini hari ke 3. Jika sudah selesai, langsung kita cari aja hasilnya. Klik start, lalu ANOVA, lalu ke one way ANOVA. Nah, di sini kita ganti dengan respon data are in separated column for each factor level. Responnya kita isi hari pertama C1, yaitu lalu hari kedua C2, lalu hari ketiga C3. Lalu kita lihat ini, kita pastikan dulu confidence levelnya 95, oke. Klik oke. Nah, ini one way ANOVA-nya hasilnya sudah diketahui ada faktor, lalu ini DF-nya ada 2, 87, ini means dari hari 1 sampai hari ketiga, standar deviasi, ada semua, lalu ini ada P value-nya 0,00. Dari hasil ini kita bisa dipertemukan dalam
hipotesanya yaitu H0 tidak terdapat perbedaan signifikan jumlah daun pada tumbuhan sawi pakcoy berdasarkan kelompok sampel hari ke-1, hari kedua, dan hari ketiga. H1 terdapat perbedaan signifikan jumlah daun pada tumbuhan sawi pakcoy berdasarkan kelompok sampel hari ke-1, hari kedua, dan hari ketiga. Parameternya ada F hitung, lebih kecil sama dengan F tabel, H0 diterima, F hitung lebih besar dari F tabel, H0 ditolak, lalu P value 0 lebih besar daripada 0,05, H0 diterima, lalu ada P value lebih kecil dari 0,05, H0 ditolak. Bagaimana kita mengetahui dari F hitung ya? Kita bisa lihat dari rumus yang saya jelaskan di materi tadi, yaitu ya di sini. Kita pertama cari min, dari aplikasi tadi sudah ditemukan ya, lalu standar deviasi, lalu di sini kita akan menghitung F hitung. Di sini tapi kita cari ini dulu ya, ada RY, di sini ada rumusnya, ini, lalu ada AY, di sini juga ada rumusnya, lalu sigma Y kuadrat, di sini juga ada rumusnya, lalu ada DY. Lalu ini perhitungannya, ini, lalu ini tadi yang saya jelaskan pada materi tadi, yaitu F hitung sama dengan antar kelompok dibagi dalam kelompok. Di sini A sama D. A ini antar kelompok, D ini dalam kelompok. Lalu ditemukan 0,023. F hitung ini ya itu tadi, hitung hasil dari F hitung yang saya jelaskan di laporan tadi. Sekian dari saya. Pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.